Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Julianingsih dengan NIM 0101182094, semester 7 jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan ceramah dengan topik menjaga ukhuwah dalam pandangan Islam. Sebelumnya, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih memberikan kita kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Tak lupa pula, salawat bertangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara mengenai persaudaraan atau ukhuwah, itu tak terlepas dari Islam. Persaudaraan atau ukhuwah dalam Islam dimaksudkan bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan saja, tetapi yang dimaksudkan dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah atau sesama muslim, dan persaudaraan yang diikat karena fungsi kemanusiaan, yaitu sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya Islam adalah agama yang mempersaudarakan semua umatnya, baik itu persaudaraan senasab ataupun persaudaraan se-Islam. Sahabat-sahabat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya adalah bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara keduanya, dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kamu mendapatkan rahmatnya. Ayat ini menegaskan kepada kita mengenai persaudaraan sesama muslim. Orang-orang Islam itu hakikatnya adalah saling bersaudara. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, perumpamaan seorang muslim dengan muslim lainnya dalam hal saling menyayangi seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka tubuh yang lainnya juga merasakan sakit. Sahabat-sahabat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah mengapa ketika saudara seiman kita di belahan bumi lain, masyarakat Palestina misalnya, yang dibantai Israel, kita yang di sini juga merasakan sakitnya. Sahabat-sahabat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Itulah sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, dan At-Tirmizi. Sungguh indah jika setiap muslim memelihara dan menjaga ukhuwah, sehingga umat Islam bisa menjadi sebuah kekuatan yang paling hebat di dunia ini. Sahabat-sahabat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukhuwah dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang dijalin antar umat Islam yang berdasarkan ikatan akidah dan keimanan. Yang kedua adalah ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan yang berlaku secara universal bagi seluruh umat manusia tanpa membedakan agama, suku, maupun ras. Kemudian yang ketiga, ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan yang diikat oleh jiwa nasionalisme atau kebangsaan. Sahabat-sahabat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam sangat menjunjung tinggi hubungan persaudaraan di antara sesama manusia. Lalu,
Bagaimana caranya menjaga ukhuwah supaya tetap baik? Yang pertama adalah dengan menghargai perbedaan. Sahabat-sahabat sekalian, perbedaan tidak perlu diperdebatkan agar kita senantiasa akur dan tidak terpecah belah. Yang kedua adalah mempererat tali silaturahmi. Seseorang yang senantiasa menjaga tali silaturahmi, maka Allah akan melapangkan rezekinya dan memperpanjang umurnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga adalah saling memberi hadiah. Di antara beragam sarana untuk merawat ukhuwah adalah saling memberi hadiah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahaddu tahabbu, saling memberi hadiahlah agar kalian saling menyayangi. Kemudian yang keempat adalah selalu mengucapkan salam apabila bertemu. Sebagai sesama umat Islam, dianjurkan untuk saling memberi salam dan tidak boleh bersikap acuh, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu perbuatan yang akan membuat kita saling mencintai adalah saling menyebarkan salam. Dan sebaliknya, Islam sangat melarang umatnya untuk bersikap acuh. Selanjutnya adalah saling memaafkan. Sahabat-sahabat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memaafkan merupakan langkah yang paling benar dalam menyelesaikan suatu masalah. Dengan memaafkan, setiap permasalahan akan menjadi mudah untuk diselesaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memaafkan saat ia mampu membalas, maka Allah akan memberikan maaf padanya di hari kesulitan. Sahabat-sahabat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah cara agar kita senantiasa menjaga ukhuwah dalam pandangan Islam. Itulah ceramah singkat saya mengenai persaudaraan dalam pandangan Islam. Semoga kita semua bisa mendapatkan pembelajaran dari itu semua. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.